Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah dari SMP IT Bani Hasan, Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi melestarikan budaya bangsaku dengan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelumnya, untuk hari ini apakah semuanya hadir? Hadir ya? Oke. Kalau hadir, silakan berdiri dulu. Coba kita lihat kerapihannya. Yang bajunya di luar, silakan dimasukkan. Ya, silakan kita lanjut. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Diharapkan semua peserta didik mengikuti lagunya ya. Silakan duduk kembali. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat kelompok ya
Dalam kelas ini kita buat menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan dicampur antara laki-laki dan perempuan dan digabung antara yang tinggal di asrama dan bukan di asrama. Jadi harapannya supaya bisa saling bekerja sama. Kemudian kemarin masing-masing kelompok sudah membuat jadwal melaksanakan tugas bersama. Kemarin sudah dikomunikasikan dengan pembimbing asramanya supaya kita bisa melakukan kerja kelompok di waktu dan hari yang sudah kita tentukan. Kemudian saya juga sudah cek di link Google Drive yang sudah disiapkan. Kemarin semua kelompok sudah mengirim tugasnya masing-masing. Baik, sebelum semua itu, kemarin juga sudah disampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, materi kita pada hari ini yaitu tentang melestarikan budaya bangsaku. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran PJBR dan menayangkan video, kita diharapkan bisa untuk memberikan contoh dan memberikan argumentasi tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Karawang. Yang kedua, melalui presentasi yang akan dilakukan dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisa penyebab dan pemecahan masalah guna menjaga kearifan lokal. Yang terakhir, melalui pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan 2 cara bagaimana kita agar bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal. Ya, baik. Sampai di situ. Kemarin sudah kita buatkan kelompoknya. Sebelumnya kita ada permainan dulu sedikit, ya. Permainan. Kalau dari kemarin kita masih main tepuk-tepukan. Masih ingat tepuk-tepuknya? Kita coba tepuk yang terakhir ya. Kalau sekali tepuk mengatakan apa? Yes. Kalau 2 kali? Oke. 3 kali? Kita ulangi untuk yang itu ya. Tepuk 1, 2, 3. Sekali lagi. Tepuk 1, 2, 3. Semangat. Satu lagi. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Ya. Tangannya diputar-putar. Kalau saya bilang pelan-pelan aja. Gak usah ngebut-ngebut. Kencang dikencangin. Kemudian perhatikan apa yang saya sampaikan dan tunjuk mana. Ya. Paham? Contoh. Coba kita contohkan. Diputar searah jarum jam. Putar pelan. Pelan. Kencang. Pelan. Kencang lagi. Pelan. Dagu. Mana dagu? Mana dagu? Dagunya mana? Pindah ya. Sekali lagi, konsentrasi. Itu contoh ya. Contoh. Putarkan tangan jari-jarinya searah jarum jam pelan. 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 Kencang. Pelan lagi. Kencang. Rambut. Benar semua rambut? Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Nah ya, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang melestarikan budaya bangsaku. Diharapkan semua siswa agar bisa aktif dalam kegiatan karena akan dinilai baik dari sisi sikap, dari sisi keterampilan ataupun nanti ketika melakukan presentasi di depan. Baiklah, sambil mempersiapkan presentasi, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan
lembar kerja peserta didik. Nanti ketika teman yang melakukan presentasi, yang lain agar bisa sambil mengerjakan tugasnya masing-masing. Ya. Baik, kemarin sudah dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Sekarang silakan ketua kelompok yang siap untuk menampilkan presentasinya ke depan. Kelompok mana? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan, dibawa bangkunya dan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hadrat Bumi yang terdiri dari 5 orang, yaitu Ahmad Sugandi, Herul, Asupriyadi, Kajian. Tes pertama akan dibacakan oleh Sugandi. Yang bisa adalah kebijakan gubernur, tetapnya di dalam berdasarkan keyakinan, norma dan nilai kita serta di dalam budaya kami menangani masalah tradisi kami menyiapkan argumen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Pada ini berasal dari bahasa Sunda, yaitu umat makna adalah menyebut sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengembangan bencana upacara ini sebagai penghormatan pada para pemimpin acara ini merupakan tradisi masyarakat di tempat biasanya upacara yang dilakukan ada sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam upacara adat ini, yaitu dadapun, ngadiukeun, buncit munding, ngalawan, salawatan mungkar, ngarap industri, nyawer dewisni dan pagelaran yang mereka ingat untuk dalam berbagai batas ini tentang tradisi serta daerah hutan. Kedua, mengembangkan tradisi lokal kepada masyarakat luas. Seperti berbagai kegiatan tradisi lokal. Empat, mengembangkan tradisi lokal ke dunia. Empat, mengenal tradisi lokal ke dunia internasional melalui media sosial, baik berupa undangan foto maupun video. Baiklah, kami akan membuat video Bumi. Bayaran tuh itu.
Teramainya baik. Ini ya. Oh ini. Ini kasih. Soalnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan kedua, silahkan. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Heru. Ada juga biasanya dilakukan pada bulan Muharram. Baiklah, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Fadia. Jawab 3. Biasanya didahului Demikian presentasi dari kelompok 3. Demikian dari presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sudah ya untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya, silakan kelompok mana lagi yang siap? Ya, silakan kelompok 1. Yang nanya siapa? Yang nanya. Siapa yang bawahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang tasawuf yang terdiri dari kata dari 5 orang, yaitu Nabi, Tuhan, Hindu, Alinas. Tes pertama akan dibacakan oleh Nurman. Ya. Adalah merupakan suatu tradisi dari perpaduan budaya Hindu dan Islam. Kata naga dari masyarakat setempat berasal dari kata naga yang dalam gramatika bahasa Arab bermakna teman-teman dan Tuhan yang salam.
yang telah memberikan rezeki serta keselamatan terhadap para nelayan. Selain itu, hajat laut juga dimaksudkan agar nelayan senantiasa diberikan keselamatan dan mencari ikan sayur. Upaya pelestarian tradisi. Pesta laut atau Ladran adalah melalui perayaan atau kegiatan rutin yang tiap tahun dilaksanakan dengan tidak melibatkan masyarakat, namun juga didukung dengan peran pemerintah setempat dalam menggelar proses perayaan atau upacara budaya tersebut. Memasukkan agenda pesta laut atau Ladran ke dalam agenda rutin tahunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut. Kapal semua ke laut, setengah jam pergi, balik lagi setengah jam, kurang lebih 1 jam, membawa kepala kerbau ya, acara tahunan ini. Nah, terus setelah itu dilanjutkan, mereka ada pesta ya, selama 3 hari. Oke teman-teman sekalian, yuk kita lihat aktivitas dari acara ini dari awal sampai akhir. Mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena ini salah satu bentuk kerjasama antar sektor, kerjasama multi pihak dari kami kementerian, dari pemerintah Kabupaten Karawang, dari pihak swasta, dari PT Pasifik, kemudian dari akademisi. Ini sudah satu sinergi yang luar biasa dan ini akan menjadi modal kita, modal kami untuk bekerja selanjutnya. Karena Bapak dan Ibu, kami yakin desa tidak akan bisa berkembang sendiri tanpa adanya dukungan atau sinergitas kegiatan dari Bapak dan Ibu. Sinergi itu adalah komunitas sosial di mana ada sekitar 500 developer yang untuk komitmen bersama. Dan ini juga untuk ke depannya itu lebih meningkatkan bagaimana pembelajaran masyarakat kita sekitar untuk meningkatkan wisata masyarakat di desa sendiri. Dan itu dari akhir ini begitulah ini puncak dari acara ini. Selanjutnya ada perkembangan ke depannya lagi. Jangan tunggu sekarang aja. Dengan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu semua. Iya, tadi saya pikir saya orang yang cukup takut dari tengah laut. Ternyata luar biasa loh. Saya belum pernah naik kapal ke tengah laut dalam suasana yang pokoknya ini gue banget ya. Dan Pasifik maju terus ya. Ya, terutama terima kasih kepada Pasifik yang juga mengecat kartu wisata tunai itu kepada para sponsor di sini, yaitu kita bermanfaat dan kampung menjadi lebih ceria.
pesta laut dimaksud sebagai ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki serta keselamatan terhadap para nelayan. Selain itu, hajat laut juga dimaksud agar nelayan senantiasa diberi keselamatan dalam mencari ikan sehari-hari. Nah, silakan dikumpulkan terlebih dahulu tugas yang tadi sudah kalian kerjakan. Iya. Ya, silakan dikumpulkan tugasnya. Dari tadi udah. Baik, untuk kegiatan hari ini tadi masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi, baik itu mengenai pesta laut ataupun tradisi nyalin, ataupun juga mapak pengantin luar bumi dan juga tradisi pranikah yang ada di Karawang. Semua tradisi ini apakah betul ada di Karawang? Betul. Apa buktinya tadi? Video, ya. Kalian tadi sudah menampilkan video tayangan kegiatan-kegiatan dari tradisi yang ada di Karawang. Tadi yang pesta laut ada videonya, berarti itu emang ada di Karawang. Kemudian yang luar bumi juga ada di Karawang. Kemudian yang mapak pengantin juga ada di Karawang. Walaupun mungkin sebagian besar tradisi ini barangkali ada yang tradisinya sama seperti di Karawang, khususnya mungkin di Jawa Barat tradisinya mungkin ada yang sama, ya. Tadi juga sudah diambil penilaian ketika kalian melakukan presentasi, tanya jawab dan juga memperhatikan temannya dalam melakukan penampilan tugasnya, ya. Baiklah. Sekarang tradisi itu tadi dibahas sedikit oleh teman bahwa tradisi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, rutin dilakukan, baik itu setiap hari, setahun sekali, sebulan sekali, ataupun dalam jangka waktu tertentu. Artinya budaya-budaya ini, luar bumi, mapak pengantin, nadran, kemudian juga tradisi pranikah itu memang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Seperti tadi ada yang dilakukan ketika bulan Muharram. Kegiatan apa tadi? Kegiatan luar bumi, ya. Tadi kegiatan luar bumi itu biasa kita lakukan di bulan Muharram. Dan yang dibawa tergantung dari kegiatannya. Ada yang membawa hasil laut, ada yang membawa hasil bumi, ada dengan menampilkan keseniannya. Ada dengan menampilkan keseniannya, ya. Ya, baik. Bagaimana cara kita menjaga atau melestarikan kebudayaan? Tadi sudah dijawab. Bagaimana tadi caranya? Dengan mencintai kebudayaan yang ada, ya. Kemudian tadi juga ada dijawab bagaimana cara melestarikan kebudayaan dengan melakukan kegiatan itu secara rutin agar kegiatan itu tetap ada sampai nanti ketika anak kita sudah dewasa. Ya, apakah ada kebudayaan yang ruang lingkupnya lebih kecil lagi dari kegiatan kebudayaan atau tradisi yang ada di sini? Ada? Apakah kita mempunyai kebiasaan tersendiri? Ada, ya. Misalnya mungkin ada yang memiliki kebiasaan harus bangun jam 6, atau mungkin harus bangun jam 4, atau malah mungkin bangun jam 7, ya. Kalau kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka itu merupakan budaya untuk diri kita sendiri. Yang di asrama
kegiatannya yang sering dilakukan terus berulang-ulang apa? Mengaji. Yang di rumah kegiatannya apa yang sering diulang-ulang? Membantu orang tua misalkan ya. Itu berarti sudah termasuk dalam kebudayaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Baik, untuk secara keseluruhan penampilan dari masing-masing kelompok itu sudah bagus ya, sudah bagus. Kita yang selama ini belum pernah menggunakan PowerPoint jadi bisa belajar, kemudian yang belum pernah membuat poster sudah jadi bisa belajar ya. Jadi banyak ada kemajuan dalam rasa ingin tahu kita dalam hal teknologi. Semua tugasnya sudah baik, kemudian nanti semua sudah bisa memberikan contoh, sudah bisa memberikan bagaimana cara melestarikan budaya. Berarti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah tercapai, ya, sudah memenuhi, dan harapannya kita bisa selalu menjaga kelestarian budaya yang ada di sekitar. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas masih di bidang budaya. Mungkin nanti akan kita perluas lagi kebudayaan atau kebiasaan yang mungkin ruang lingkupnya lebih besar lagi. Baiklah, mungkin cukup itu yang bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Cukup? Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.